Alhamdulillah Rabbil Alamin. Telah selesai kita melaksanakan pembacaan Al-Quran, yaitu surah As-Sajdah. Mudah-mudahan dengan barokah ayat-ayat suci Al-Quran, dengan barokah ayat surah As-Sajdah, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hindarkan kita dari segala godaan setan, daripada segala bisikan-bisikan setan yang jahat. Allah senantiasa lindungi kita dari segala perbuatan maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya hari ini kita akan membahas kemuliaan puasa di bulan suci Ramadan. Berhubung berapa hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, tinggal menghitung hari kita memasuki nisfu Sya'ban. Dan sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, maka penting kiranya kita membahas tentang fadilah, keutamaan puasa di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menyambung sebetulnya pembahasan kita dari kemarin. Kita membahas tentang hakikat puasa. Kita membahas tentang bagaimana puasanya mulut, puasanya lisan. Kita membahas tentang bagaimana puasanya telinga, bagaimana puasanya tangan dan kaki. Maka hari ini, hari yang mulia ini, hari Kamis, kita akan membahas tentang keutamaannya, kemuliaan puasa di bulan Ramadan. Sebab puasa kewajibannya hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain itu sunnah. Maka puasa Rajab, seperti sekarang di bulan Sya'ban kita puasa Sya'ban, itu juga tatawwu', sunnah. Tetapi di bulan Ramadan ini jelas pahalanya berbeda, keutamaannya juga berbeda, kemuliaannya juga berbeda. Dibandingkan puasa di bulan-bulan yang lain. Dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu, diwajibkan untuk kamu, apa diwajibkan? As-siyamu, puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, sebelum umatnya Nabi Muhammad, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa, agar kita terhindar dari perbuatan berdosa, perbuatan maksiat. Ini tujuan puasa, yaitu salah satunya utamanya adalah la'allakum tattaqun, menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Maka kemarin kita sudah sampaikan, puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari segala macam hawa nafsu yang timbul dari mata kita, timbul dari lisan kita, timbul dari telinga kita, tangan kita, kaki kita, dan juga dari hati kita. Itu yang namanya puasa. Sebab puasa itu bukan cuma menahan haus dan lapar. Kalau haus dan lapar saja pahalanya nol, tidak ada nilainya di sisi Allah. Maka yang menjadi tujuan adalah la'allakum tattaqun ail ma'asi, yaitu kita terhindar daripada segala perbuatan maksiat. Fa inna shauma, karena sesungguhnya puasa, yaksiru asyahwah, puasa itu menghancurkan
ya syahwat kita, menghancurkan hawa nafsu kita, alladzi hiya mabda'uha, yang mana syahwat itu merupakan awal mula dari perbuatan maksiat. Maka semua maksiat diawali dengan syahwat. Kita ya mencuri awal mulanya dari syahwat. Ya kita ingin ya berbuat yang macam-macam, itu awal mulanya dari syahwat. Rakus ya dan lain sebagainya, tindak kriminal, semuanya bermula dari syahwat. Maka ketika syahwat kita potong, sesungguhnya kita yang memuliakan diri kita sendiri. Oleh karena itu kemuliaan puasa adalah kemuliaan manusia. Ya sebab puasa itu ya mengangkat harkat derajat manusia. Ya yang apabila kita mengikuti syahwat, maka kita sesungguhnya mengikuti godaan setan. Kita bisa menjadi hina seperti setan, tetapi dengan puasa kita mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan syahwat, maka kita bisa menjadi orang yang mulia, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya juga puasa kemuliaannya utamanya untuk para pemuda. Mungkin di antara kita ada yang belum menikah, ada pemuda, ya dikatakan oleh Rasulullah ya di dalam sebuah hadis, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda, kata Rasulullah, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, barang siapa ya di antara kalian yang bisa menikah, sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan, falyatazawwaj, maka menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Ya sesungguhnya ya menikah itu ya lebih bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, apabila kalian belum mampu, belum sanggup untuk melaksanakan pernikahan, fa alaihi bisawm, maka hendaknya kalian berpuasa. Nah ini ya kemuliaan puasa adalah memuliakan manusia supaya tidak terjerumus ke dalam tindak perbuatan maksiat. Ya pemuda ya ketimbang dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, ya kalau bisa menikah, kalau tidak bisa maka kendalikan hawa nafsu dengan berpuasa. Karena puasa ya kata Rasulullah ya itu lebih bisa menahan hawa nafsu sehingga ya tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dosa. Ya begitupun ya di dalam hadis lain ya Rasulullah mengatakan kemuliaan puasa, di antaranya hadis yang Rasulullah katakan, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah di dalam sebuah hadis qudsi, redaksinya dari Rasulullah, kullu amal ibni Adam, semua amal ibadah perbuatannya yang dilakukan oleh ibnu Adam, anak cucu Adam, yaitu kita manusia, lahu, sesungguhnya untuk diri dia, ya kembali kepada dirinya sendiri, illa shaum, kecuali puasa. Kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena sesungguhnya puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini sesuai dengan yang kita bahas kemarin, bahwasanya puasa itu adalah perbuatan amal ibadah yang tersembunyi. Oleh karena tersembunyi, hanya kita dan Allah yang tahu. Apakah nanti puasa kita ngumpet-ngumpet makan makanan di kulkas, apakah ketika nanti di luar kita mampir di warteg dan lain sebagainya, hanya kita dan Allah yang tahu. Oleh karena itu puasa pahalanya bisa nol, tidak ada nilainya, bisa besar sekali, tidak ada batasannya. Itu kata Allah, ana ajzibi, aku sendiri yang akan balas, tidak ada takarannya. Allah kalau mau sudah membalas, tidak ada hitung-hitungannya. Ya, ini itulah keutamaan puasa, kemuliaannya, karena puasa pahalanya bisa sangat besar. Yang kedua, ini nilai yang pertama adalah puasa yang memuliakan manusia, ya harkat martabat manusia agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Yang kedua adalah puasa ya nilainya bisa sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga di dalam sebuah hadis, idza kana yaumal qiyamah yaji'u qaumun lahum ajnihah ka ajnahit tayri
Kelak nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah, ada segerombolan orang, segerombolan kaum yang datang. Dengan apa? Lahum ajnihah, mereka punya sayap. Sebagaimana sayapnya burung, fayatiruna biha ala hitanil jannah. Kemudian dia datang, gerombolan itu datang kepada pintu gerbang surga. Fayaqulu lahum khazinul jannah. Maka malaikat penjaga pintu surga bertanya kepada gerombolan itu, man antum? Siapa kalian? Mau masuk surga? Ya, kata mereka, fayaquluna nahnu min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ini dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu hal ra'aitum al-hisab. Maka malaikat yang tadi jaga nanya lagi, apakah kamu udah melewati timbangan? Apakah kamu sudah melewati hisab? Apakah kamu sudah melewati timbangan amal perbaikan? Fayaquluna la. Kata gerombolan itu, enggak, saya enggak lewatin itu. Ya, summa yaqulu asanian. Ya, kemudian malaikat bertanya lagi, hal ra'aitum as-sirat? Apakah kalian melewati jembatan Shiratal Mustaqim? Ya, kata gerombolan itu, fayaquluna la. Enggak, kami enggak melewati itu. Ya, summa yaqulu. Ya, kemudian malaikat ini bertanya lagi, bima wajatum hadhi darajat. Lalu apa yang menyebabkan kamu bisa mendapatkan derajat yang semulia ini? Ya, fayaquluna, maka gerombolan itu, ya kaum itu menjawab, abadanallaha ta'ala sirran fi dari dunya. Ya, kata gerombolan itu, kami dulu sewaktu di dunia, kami menyembah Allah, beribadah kepada Allah secara sir, secara sembunyi-sembunyi, nggak ada orang yang tahu. Ya, kemudian wa adkhalanal jannah sirran fil akhirah. Kemudian Allah ya memasukkan kami ya ketika di akhirat, memasukkan kami ke dalam surga itu sembunyi-sembunyi. Ya, sebagaimana kami dulu menyembah Allah di waktu dunia sembunyi, maka ketika di akhirat kami pun diberikan ya ibaratnya diberikan suatu perlakuan yang khusus, yaitu ketika orang-orang melakukan hisab, ya orang dihisab amal perbuatannya, kita tidak dihisab. Ketika orang melalui jembatan Shiratal Mustaqim, kami tidak melaluinya, kami sembunyi dari orang-orang itu. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad yang puasa di bulan Ramadan. Ya, bahwasanya salah satunya adalah kalau kita puasanya sungguh-sungguh, puasanya benar-benar, bukan sekedar menahan lapar dan haus saja, maka nanti kita bisa ya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah berikan kesempatan kepada kita ya ketika semua orang ditampakkan ya perbuatannya, maka kita disembunyikan dan lain sebagainya. Itulah keutamaannya orang yang berpuasa sungguh-sungguh di bulan suci Ramadan. Kemudian dikatakan juga ya di dalam sebuah hadis ya yang dikatakan puasa itu bisa mengekang setan, membelenggu setan. Apa maksudnya? Qila al-murad bisaumu bisaumi qahru adu wallahi fa inna al-wasilah syaitan bisyahwah. Ya, Kak, yang dimaksud puasa itu bisa membelenggu setan, puasa itu bisa memenjarakan setan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ya puasa itu bisa membelenggu wasilahnya setan, memotong menghindari ya wasilah medianya setan untuk berbuat jahat kepada kita. Apa itu wasilahnya setan? Yaitu bisyahwat, yaitu ya syahwat. Setan kalau ingin menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa, maka setan tujuannya adalah membisikkan perbuatan yang jahat. Oleh karena itu, syahwat bisa dikalahkan dengan puasa. Wa innama taqwa syahatan bil akli wa syarab. Ya, sesungguhnya syahwat itu ya bisa tambah kuat, bisa menjadi-jadi ini syahwat ya hanya karena banyak makan dan banyak minum.
Oleh karena itu cara ya memutus wasilah setan dengan memutus syahwat yaitu dengan cara ya kita sedikit makan dan sedikit minum. Itulah hikmahnya kemuliaan kita disuruh puasa. Karena puasa ya menghancurkan syahwat kita ya dengan sedikit makan, dengan sedikit minum ya, dan perbanyak beribadah itu akan mengurangi syahwat nafsu kita ya. Oleh karena itu ya syariat ya mewajibkan kita untuk berpuasa. Ya mewajibkan kita untuk berpuasa agar ya kita terhindar daripada syahwat ya. Dikatakan di dalam sebuah hadis qudsi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal. Ya, ini ada akal, ada syahwat. Jadi manusia itu tercipta dari akal, ada juga syahwatnya. Ketika diciptakan akal, Allah Subhanahu wa taala menanya kepada akal, man ana wa man anta, siapa aku dan siapa kamu? Kemudian akal menjawab, anta rabbi wa ana abduka dhaif, engkau adalah Tuhanku sedangkan aku adalah hambamu yang hina. Namun sebaliknya ketika Allah menciptakan nafsu, apa yang Allah tanya? Allah tanya hal yang sama, man anna wa man anta. Kata nafsu, apa yang dikatakan? Ana, anta. Aku ya aku, kamu ya kamu, kata nafsu. Maka kemudian nafsu itu diceburkan oleh Allah ke dalam neraka selama 1000 tahun. Ketika sudah 1000 tahun diangkat lagi, ditanya hal yang sama. Kemudian apa jawabannya? Jawabannya masih sama. Ana wa anta. Aku ya aku, kamu ya kamu. Kemudian Allah ceburkan lagi itu nafsu ke dalam neraka lagi. Ya, kemudian tsumma ja'ala finaril ju' mi'ata sanah ya. Kemudian di neraka ya dikasih rasa lapar. Ya, 100 tahun lagi. Kemudian setelah 100 tahun diangkat lagi, ditanya hal yang sama. Ya, kemudian barulah kemudian nafsu itu menjawab, anta rabbi wa ana abduka dhaif, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala fa'aujaballahu taala 'alaiha as-shaum bisababi dzalika. Oleh karena itu Allah tahu nafsu itu hanya bisa dibakar, dilemahkan hanya dengan lapar, hanya dengan menahan lapar. Oleh karena itu ya untuk bisa menahan mengalahkan nafsu ya, mengalahkan syahwat, kita harus mengurangi makan ya, mengurangi minum kita dan mengurangi banyak maksiat ya. Oleh karena itu dengan cara itulah nafsu kita bisa terkalahkan. Adapun hikmah kenapa puasa kita 30 hari? Kenapa enggak 2 bulan? Kenapa enggak 3 bulan? Atau kenapa enggak 1 minggu? Ya, hikmahnya adalah al-hikmatu fi faridati shaum salasina yauman. Kenapa kita puasa 30 hari? Dikatakan anna abana Adam alaihissalam, sesungguhnya dulu bapak kita Nabi Adam alaihissalam, lama akala fil jannati minasyajarah baqiya fi jawfihi miqdari salasina yauman. Ketika dulu ya, ketika di surga Nabi Adam alaihissalam itu makan buah terlarang. Ya, dikatakan buah dari pohon yang terlarang itu tertinggal di mulutnya, di jaufnya, di kerongkongannya ya miqdari salasina yauman, sekitar 30 hari. Ya, jadi di situ buahnya bersemayam di kerongkongan di mulut itu selama 30 hari. Falamma taba, kemudian setelah Nabi Allah Adam bertaubat ilallahi kepada Allah, amarahu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam bisaumi salasina yauman, disuruh puasa. Ketika bertobat ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ya menebus kesalahannya, yaitu kan dulunya nggak boleh makan, dia makan. Sekarang ya ingin bertobat, tobatnya diterima, yaitu caranya berpuasa selama 30 hari. Ya, tetapi Nabi Adam bila ya liha 30 hari 30 malam puasanya Nabi Adam. Itu bedanya. Li'anna ladzata dunya arba'atun, karena soalnya ya kelezatan dunia itu ada 4. Ya, ini supaya kita
terhindar daripada kesalahannya Nabi Adam, yaitu memakan buah khuldi, ya buah yang terlarang. Ya ini apa namanya, disuruh puasa. Karena sesungguhnya kelezatan dunia itu ada 4, at-ta'am wa syarab wal jima' wa naum, yaitu makan, minum, berhubungan badan, dan juga tidur. Ya maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa untuk menghindari kenikmatan-kenikmatan tersebut. Fa inna hijabun lil 'abdi anillahi ta'ala. Sesungguhnya 4 hal tersebut, yaitu makan, minum, jima, dan naum, ya apabila itu dilakukan banyak-banyak, maka itu bisa menghindari, menutup diri kita ya untuk menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa farada ala Muhammadin wa ummatihi. Kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulullah dan juga umatnya bin nahari. Puasanya kita hanya siang harinya saja. Wa ubihul akla, tetapi malamnya boleh kita makan dan minum. Wa huwa fadlun minallahi ta'ala wa karama alaina. Itulah kebaikan, ya penghormatan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Malamnya kita boleh berpuasa. Sedangkan umat-umat yang lain, ya puasanya lain dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Adapun kemuliaan hikmahnya puasa Ramadan, yang pertama adalah an-nasauma la yaqa'u fihi riya kama yaqa'u fi ghairihi, bahwa dikatakan puasa itu adalah ibadah yang tidak ada riaknya. Nggak bisa kita sombong karena puasa. Ya beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah sedekah orang bisa sombong. Saya sedekahnya 100.000. Wah, orang main gede-gedean lagi. Saya 200.000, ditambahin lagi. Ada yang sedekah 1 juta. Makin banyak sedekahnya makin sombong. Itu bisa riak kita. Begitupun salat. Salat itu ibadah yang nampak. Oleh karena ibadah nampak, ya jadi orang bisa riak. Orang yang salatnya rakaatnya lebih banyak bisa merasa sombong, bisa merasa lebih baik. Begitu juga ibadah haji. Lihat, saya sudah haji, saya sudah pergi haji berkali-kali. Orang bisa riak, bisa menampakkan ibadah. Tetapi puasa, oleh karena puasa ibadah yang tersembunyi, apa yang mau dibanggain? Ya, puasa hanya kita yang tahu. Seberapa kita menahan hawa nafsu, hanya kita dan Allah yang tahu. Apa yang bisa dibanggain dari puasa? Apa yang bisa kita riak? Ya, sedangkan ibadah yang lain adalah menambah, ya memperlihatkan. Sedangkan puasa ibadah yang sembunyi. Oleh karena itu puasa adalah ibadah yang sangat ikhlas. Tidak ada ya orang riya di dalam puasa. Nggak ada orang, ya orang sekalipun orang mengaku puasa tidak mengaku puasanya baik, tidak ada yang tahu kualitasnya. Hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua, kemuliaan puasa. Wa ana ajibihi annahu in farada bi almin miqdari sawabi wa tad'if ajri. Ya, hanya saja Allah yang tahu ya balasan puasa itu seperti apa. Bisa 0, enggak ada nilai sama sekali, bisa melebihi ibadah-ibadah yang lain, tidak terhingga batasan puasanya. Dan juga kemuliaan puasa al-istighna'u 'anit ta'am wa ghairihi minasyahwat minasifati rabbi. Ya, falamma taqarraba sha'im ila Allah bima yuwafiqu sifati adafu ilaihi, yaitu kalau kita ya tidak makan dan tidak minum, sesungguhnya itu lebih dekat kepada sifat-sifat ketuhanan. Kita sedikit makan, kita sedikit hawa nafsu, maka itu adalah sifat-sifat ketuhanan. Allahu hayyul la yamut, tidak tidur, tidak butuh dengan yang lainnya. Itu adalah kita mendekatkan sifat-sifat ketuhanan. Oleh karena itu orang yang berpuasa ketika dia mendekatkan dirinya kepada Allah, itu luar biasa balasannya. Maka Allah lebih mendekat lagi kepada kita. Yang selanjutnya adalah ya lebih mudah dilindungi oleh malaikat, ya karena itu merupakan sifat-sifat malaikat. Yaitu, dan juga poin yang terakhirnya adalah as-saumu li wa ana ajzi bihi siyamu man salima siyamuhu minal ma'asi qaulan wa fi'lan, yaitu dengan catatan orang yang bisa puasanya seperti itu yang mendapatkan kemuliaan dari Allah adalah orang yang puasanya selamat, ya terhindar daripada
perbuatan maksiat dari ucapannya dan juga dari tangannya. Itulah beberapa kemuliaan puasa di bulan Ramadan. Semoga kita nanti kelak ketika datangnya bulan Ramadan sama-sama bisa beribadah dengan baik, dengan maksimal, sehingga puasa kita benar-benar berkualitas dan kita benar-benar menjadi ya hamba Allah yang muttaqin ya selepas dari Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya itulah yang bisa saya sampaikan, berhubung waktu yang memisahkan kita. Jangan lupa nanti malam ada tahlil bersama ya, nanti bisa di share infonya. Mudah-mudahan kita bisa ikuti bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.